Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Yuniar, guru kimia di SMA Negeri 1 Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh. Pada hakikatnya, pembelajaran haruslah mengandung unsur kebermaknaan. Kebermaknaan ini dapat terwujud apabila guru dapat memfasilitasi proses belajar peserta didik sesuai dengan kebutuhannya, sehingga mereka dapat mengeksplor bakat, minat, dan kemampuannya dengan leluasa. Peserta didik juga harus dilibatkan secara langsung dalam proses menemukan tujuan belajar, agar pembelajaran menjadi lebih bermakna bagi mereka. Pembelajaran berbasis proyek yang terintegrasi pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu solusi menciptakan pembelajaran yang bermakna dan mewujudkan merdeka belajar. Bapak Ibu pasti pernah memperhatikan peserta didik yang tidak bersemangat, tidak aktif, atau lalai dengan tugas yang diberikan. Hal ini dikarenakan pembelajaran yang dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan belajar anak, dan juga penggunaan media atau model pembelajaran yang kurang menarik dan kurang memotivasi anak untuk aktif dalam pembelajaran. Hasilnya, pembelajaran yang dilakukan menjadi kurang bermakna karena anak menjalaninya dengan setengah hati. Lalu, langkah apa yang harus dilakukan guru agar anak terlibat aktif sehingga proses belajar menjadi bermakna bagi mereka? Agar sukses dalam melaksanakan pembelajaran, guru harus mengetahui kebutuhan belajar peserta didik. Maka langkah pertama yang saya lakukan adalah memberikan asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif dengan aplikasi Google Form. Hasil asesmen ini saya gunakan untuk memetakan peserta didik sesuai dengan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajarnya. Selanjutnya, saya menyusun modul ajar menggunakan model pembelajaran berbasis proyek yang dapat melibatkan peserta didik secara aktif, yang terintegrasi diferensiasi konten untuk mengakomodir kebutuhan mereka. Agenda hari ini pelajaran kita adalah penerapan prinsip tekanan osmotik, di mana tujuan pembelajaran kita adalah menganalisis fenomena dan ruang lingkupnya adalah merancang proyek. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, maka ada kesepakatan kelas yang sudah kita buat yang harus kita sepakati, jadi Ibu mengingatkan. Oke. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran saya lakukan sesuai dengan sintak model pembelajaran berbasis proyek. Pada sintak pertama, peserta didik melakukan diskusi secara terbuka. Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang dapat merangsang peserta didik berpikir kritis tentang tekanan osmotik dan contoh penerapannya dalam kehidupan. Peristiwa apa yang dapat menggambarkan peristiwa osmosis? Manisan. Apa yang bisa kita gunakan untuk membuat manisan? Pikirkan bahan yang ada di sekitar kita yang murah, meriah. Kemudian guru mengajak peserta didik menonton video dari YouTube sebagai referensi bagi mereka terkait penerapan tekanan osmotik pada proses pembuatan manisan. Guru mengelompokkan peserta didik secara heterogen, di mana setiap kelompok terdapat peserta didik dengan kesiapan, minat, dan gaya belajar yang berbeda. Mereka akan berdiskusi menyusun desain perencanaan proyek dan membuat jadwal aktivitas. Hasil diskusi mereka akan dituliskan ke dalam LKPD yang telah disiapkan oleh guru. Peserta didik diperbolehkan menggunakan referensi lain seperti dari buku atau masyarakat sekitar sebagai sumber belajarnya. Saya mau nanya Bu, Ibu pernah buat manisan jeruk bali Bu? Pernah. Oh gimana tuh Bu proses pembuatannya? Prosesnya jeruknya dikupas, kita ambil kulitnya, kulit hijaunya buang, kita ambil kulit putihnya, dipotong-potong, direndam sama air gapur. Berdasarkan hasil diskusi, peserta didik sepakat memilih kulit jeruk bali sebagai bahan manisan. Alasannya karena buah jeruk bali sangat mudah didapat. Peserta didik ingin menggunakan kulit jeruk bali ini untuk membuktikan penerapan konsep tekanan osmotik, dan peserta didik juga merasa tertantang ingin mengubah rasa pahit pada kulit jeruk bali menjadi manisan yang enak dikonsumsi.
Sintak selanjutnya, guru menilai hasil proyek. Guru meminta peserta didik mempresentasikan hasil proyek yang telah dilakukan dengan menggunakan media Canva. Jadi teman-teman, ini cara pembuatan manisan dari kulit jeruk bali. Yang pertama, bersihkan kulit buah jeruk bali hingga bersih, lalu sisakan kulitnya saja. Yang kedua, potong-potong menjadi beberapa bagian. Teman, ini hasil dari proyek kami. Sintak terakhir yaitu evaluasi pengalaman. Peserta didik melakukan refleksi terhadap pengalamannya selama mengerjakan proyek. Jadi buah itu biar gak panas secara pagi, pertama direndam dulu sama air kapur, habis itu direbus pakai air garam selama 3 kali. Habis itu setelah direbus diperas sampai hilang airnya. Habis itu Di akhir pembelajaran, saya melakukan refleksi terkait perasaan, aktivitas, dan manfaat terhadap pembelajaran yang telah dilakukan dengan menggunakan aplikasi Padlet. Gimana, Bu? Enak? Enak sekali. Kok bisa nggak sepat ya? Nggak pahit? Iya. Mantap. Wis, mantap tenang kayaknya nih. Oh, masalahnya mantap nih. Kita bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yang buat siapa nih? Alhamdulillah. Kenapa? Bisa pesan ya? Ini kulitnya ini. Iya. Pesan saya dalam proyek ini, saya merasa senang dengan proyek yang Bu Yuniar berikan. Saya mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta semua kelompok saya mendapatkan aktif dalam pembelajaran proyek kali ini. Saya bisa mengaitkan apa yang saya pelajari dengan kehidupan sehari-hari. Dan juga Ibu Yuniar memberikan pelajaran yang berbagai macam bervariasi sehingga kami tidak merasakan bosan. Jadi saya sangat setuju dengan pembelajaran bertipe proyek kali ini karena dalam proyek kita dapat bekerja sama tim dan juga Bu Yuniar dalam menjelaskan materi lebih bervariasi, misalnya dalam bentuk video, presentasi dan lain sebagainya, sehingga murid-murid tidak merasa bosan. Pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh Ibu Yuniar sudah sangat mampu memenuhi kebutuhan siswa. Terlihat siswa sudah sangat menikmati proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Yuniar, di mana proses pembelajarannya sudah memvariasikan konten pembelajaran dengan produk sesuai dengan keinginan siswa tersebut. Siswa juga terlibat aktif dalam proses kegiatan pembelajaran berbasis proyek, sehingga apapun yang mereka kerjakan menjadi sangat bermakna dan menyenangkan bagi mereka. Pembelajaran yang Bu Yuniar lakukan itu sangat menginspirasi para guru dan juga para siswa karena beliau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu menggunakan pembelajaran berbasis project atau project based learning, di mana di dalam project based learning itu kita tahu bahwa siswa bisa berkreasi dan juga berinovasi ketika diberikan tugas itu sesuai dengan minat dan kebutuhannya, dan juga membuat pembelajaran lebih bermakna karena siswa-siswi bisa mengaitkan dengan kehidupannya sehari-hari.